Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah mempelajari materi pada sesi kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang ruang lingkup dan pendekatan strategi dalam perencanaan serta tahapan perencanaan komunikasi. Nah, ingat, sumber belajar utama kita adalah buku materi pokok perencanaan pesan dan media ya. Dan sedikit penjelasan singkat yang perlu teman-teman pelajari, yaitu topik perencanaan telah dibahas minggu lalu pada materi inisiasi pertama. Kini saatnya kita mengenali dan memahami lebih dalam mengenai perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi dirumuskan dalam banyak definisi rekan-rekan ya, dan pengertian yang beragam oleh para pakar dan praktisi komunikasi. Namun demikian, secara keseluruhan bermuara pada satu titik pandang bahwa ia adalah proses menyusun serangkaian rencana kegiatan komunikasi mengandalkan sumber daya yang sesuai untuk dijangkau halayak sasaran dengan tujuan membentuk kesamaan pandang, sikap, dan tindakan sebagaimana yang diharapkan pihak yang menyampaikan. Nah, perencanaan komunikasi dirancang sebagai upaya sistematis untuk merealisasikan kebijakan komunikasi atau polisi yang dibuat atas dari tujuan organisasi secara keseluruhan atau secara visi misinya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, perencanaan komunikasi atau yang saya maksud diturunkan ke dalam rincian alternatif secara cara atau strategi pencapaiannya, mencakup program dasar dan alokasi sumber daya. Nah, untuk dapat dioperasikan atau bersifat implementatif, strategi ini dijabarkan ke dalam rencana operasional. Hubungan keterkaitan masing-masing elemen ini dapat digambarkan sebagai berikut, yakni asas-asas yang berlaku dalam menyusun perencanaan komunikasi adalah objektivitas, kemudian keterpaduan, manfaat, efisiensi dan efektivitas, kemudian kesesuaian, keseimbangan, kemudahan dan kesinambungan, pembukuan dan mutu ya. Sementara persyaratan yang harus dipenuhi agar perencanaan komunikasi ini baik dan efektif adalah fleksibel, tepat waktu, dan cocok atau sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa ya rekan-rekan mahasiswa bahwa pada sebuah perencanaan berorientasi pada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, maka asas dan persyaratan tersebut perlu diterapkan dan dipenuhi. Selanjutnya tentang tahapan perencanaan komunikasi, dari banyak literatur yang dapat disampaikan bahwa setidaknya ada 6 langkah yang harus atau proses yang harus ditempuh. Pertama itu adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah komunikasi, menetapkan tujuan komunikasi, menyusun rencana strategi komunikasi, kemudian menyusun rencana operasional, menetapkan rencana evaluasi, dan merencanakan rekomendasi. Selamat belajar, dan jangan lupa selain membaca materi inisiasi, Anda juga diharapkan mengerjakan tes formatif dan aktif berdiskusi ya. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan sampai Anda plagiat ya teman-teman. Tetap semangat!